Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisa Nail. Saya dari kelas 2A Pendidikan Jasmani, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Siliwangi. NPM 192191026. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan hasil dari tugas makalah saya, yaitu yang berjudul keterampilan gerak. Dari makalah saya ini ada 3 poin yang harus dibahas. Yang pertama ada poin yaitu pengertian dari keterampilan gerak. Yang kedua ada poin mengetahui mengenai klasifikasi keterampilan gerak. Dan yang ketiga ada poin kemampuan apa yang membentuk keterampilan gerak tersebut atau unsur-unsurnya. Nah, untuk pembahasan yang pertama yaitu adalah pengertian dari keterampilan gerak. Keterampilan gerak adalah kemampuan seseorang untuk melakukan suatu tugas gerak secara maksimal sesuai dengan kemampuannya. Keterampilan gerak pada setiap orang itu berbeda-beda. Banyak faktor yang mempengaruhinya, antara lain yaitu faktor tingkat usia, pengalaman gerak, dan juga yang lainnya. Sifat dasar dari sebuah keterampilan adalah memaksa seseorang untuk belajar lebih, membuat pertimbangan ketika merencanakan belajar atau pendidikan dari pengalaman. Untuk membantu praktisi memahami sifat dasar dari keterampilan gerak, beberapa sistem klasifikasi atau taksonomi telah mengembangkan keterampilan gerak dari beberapa unsur-unsur umum. Mengetahui perbedaan keterampilan dapat membantu praktisi dalam merencanakan pembelajaran dan mempraktikkan pengalamannya sebagai sebuah titik awal untuk menilai keterampilan. Nah, dari keterampilan gerak ini juga merupakan perwujudan dari kualitas koordinasi dan kontrol tubuh dalam melakukan gerakan. Keterampilan gerak diperoleh melalui proses belajar, yaitu dengan cara memahami gerakan dan melakukan gerakan secara berulang-ulang dengan kesadaran pikir akan benar tidaknya gerakan yang telah dilakukan. Selanjutnya ada poin yang kedua, yaitu adalah klasifikasi keterampilan gerak. Keterampilan gerak adalah kemampuan untuk melakukan gerak secara efektif dan efisien. Secara sederhananya, keterampilan gerak merupakan perwujudan dari kualitas koordinasi dan kontrol tubuh dalam melakukan gerakan. Nah, yang pertama, klasifikasi dari keterampilan gerak yaitu adalah klasifikasi berdasarkan kecermatan gerak. Keterampilan gerak bisa dikaji berdasarkan kecermatan pelaksanaan gerak. Kecermatan pelaksanaan gerak bisa ditentukan antara lain oleh jenis otot-otot besar dan ada yang melibatkan otot-otot halus. Berdasarkan kecermatan gerakan atau jenis otot-otot yang terlihat, keterampilan gerak bisa dikategorikan menjadi dua, yaitu yang pertama ada keterampilan gerak agal atau cross motor skill. Keterampilan gerak agal ini adalah gerakan yang di dalam pelaksanaannya melibatkan otot-otot besar sebagai basis utama gerakan. Yang kedua ada keterampilan gerak halus atau fine motor skill. Keterampilan gerak halus ini adalah gerakan yang pelaksanaannya melibatkan otot-otot halus sebagai basis utama gerakan. Sebagai contohnya itu adalah menggambar, mewarnai, dan juga menulis. Nah, yang kedua ada klasifikasinya berdasarkan titik awal. Apabila diperlukan keterampilan ada yang dengan mudah bisa diketahui bagian awal dan akhir dari gerakannya, tetapi ada juga yang sukar untuk diketahui. Dengan karakteristik seperti itu, keterampilan gerak bisa dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama ada keterampilan gerak discrete atau discrete motor skill, yaitu keterampilan gerak di mana dalam pelaksanaannya bisa dibedakan secara jelas titik awal dan titik akhir gerakan. Yang kedua ada keterampilan gerak serial atau serial motor skill, yaitu keterampilan yang dilakukan beberapa kali secara berkelanjutan atau berulang-ulang. Yang ketiga adalah keterampilan gerak kontinu atau continuous motor skill, yaitu adalah keterampilan gerak yang tidak mudah ditandai titik awal dan titik akhirnya dari gerakan tersebut. Biasanya dipengaruhi oleh si pelaku dan stimulus eksternal dibandingkan dengan pengaruh bentuk gerakannya sendiri. Nah, yang ketiga ada klasifikasi
keterampilan gerak berdasarkan stabilitas lingkungan. Di dalam melakukan suatu gerakan keterampilan, ada kalanya pelaku menghadapi kondisi lingkungan yang tidak berubah, dan ada juga kalanya kondisinya berubah-ubah. Berdasarkan keadaan kondisi lingkungan seperti itu, gerakan keterampilan bisa dikategorikan menjadi dua, yaitu yang pertama adalah keterampilan gerak tertutup atau closed skill. Keterampilan ini dimana pelaksananya terjadi pada kondisi lingkungan yang tidak berubah-ubah dan stimulus gerakannya timbul dari dalam diri si pelaku sendiri, tidak adanya faktor luar yang turut mengarahkan gerakan. Dan yang kedua ada keterampilan gerak terbuka atau open skill. Keterampilan gerak open skill ini merupakan dimana dalam pelaksanaannya terjadi dalam atau pada kondisi lingkungan yang berubah-ubah, atau pelaku bergerak menyesuaikan dengan stimulus yang timbul dari lingkungannya. Perubahan kondisi lingkungannya ini bisa bersifat temporal dan bisa bersifat spesial. Nah, yang ketiga adalah poin pembahasan unsur-unsur keterampilan gerak. Menurut Tarigan tahun 2019, secara garis besar ada 3 kelompok yang membentuk keterampilan gerak. Yang pertama yaitu adalah kemampuan fisik. Fisik sebagai fungsi untuk melakukan gerakan, kualitasnya perlu baik agar gerakan bisa terampil. Dalam unsur fisik ini yang dibentuk keterampilan gerak meliputi kekuatan, ketahanan, kecepatan, fleksibilitas, agilitas, power, stamina, keseimbangan, dan kinetic sense. Yang kedua adalah kemampuan mental. Nah, dari kemampuan mental ini memiliki beberapa unsur kemampuan yang termasuk dalam kemampuan mental, yaitu meliputi yang pertama ada kemampuan memahami gerakan yang akan dilakukan, yang kedua adalah kecepatan memahami rangsangan stimulus, yang ketiga adalah kecepatan membuat keputusan, yang keempat adalah kemampuan memahami hubungan jarak, yang kelima adalah kemampuan menaksir objek yang bergerak, dan yang keenam ada kemampuan menaksir irama, yang ketujuh ada kemampuan mengingat gerakan, yang kedelapan ada kemampuan memahami mekanika gerakan, dan yang terakhir yaitu kemampuan berkonsentrasi. Nah, untuk unsur yang ketiga adalah kemampuan emosional. Kemampuan emosional yang berpengaruh pada saat melakukan gerak ini terhadap kualitas penampilannya adalah kemampuan mengendalikan emosi atau perasaan. Jadi kesimpulannya adalah kita sebagai calon guru atau pengajar yang baik dapat melakukan cara-cara yang memudahkan untuk akuisisi pencermatan program gerak, sedangkan unsur kritis dalam belajar yaitu pemrosesan aktif oleh siswa atau peserta didik tentang hal yang dapat atau yang sedang dipelajari. Pengulangan latihan gerakan yang sama pada akhirnya memimpin siswa atau peserta didik ke pemrosesan apa yang sedang mereka lakukan secara lebih singkat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.